Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji, puja serta rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwasanya kita semua senantiasa diberikan waktu, kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bertatap maya di ruang ini dalam acara Sedaring Internasional Riksa Bahasa ke-15 yang diselenggarakan pada hari ini Sabtu 27 November 2021. Dan tak lupa saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah memberikan waktu kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan ataupun memaparkan hasil penelitian ini. Penelitian ini berjudul Kata Kerja Bantu Modal atau Model Auxiliary Verb Cell dalam KSO Agreement atau Perjanjian KSO, ditinjau dari kajian sintaktik dan semantik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kepada konsep awal penelitian saya berkaitan dengan Model Auxiliary Verb Cell dalam KSO Agreement atau Perjanjian KSO. Bapak Ibu, Saudara bisa dilihat di layar monitor ini, pada slide saya ini. Awalnya adalah kebetulan saya mengajar di sekolah hukum, jadi sedikit banyak berkutat dengan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian, undang-undang, dan sebagainya. Kebetulan saya menemukan satu buku perjanjian atau case agreement dalam bahasa Inggris. Kemudian saya membandingkan dengan bahasa Indonesia atau terjemahannya. Yang membuat saya tertarik adalah ternyata ketika saya menerjemahkan dan membandingkan bahasa sumber, yaitu bahasa Inggris dengan bahasa sasaran bahasa Indonesia, tentang kata kerja bantu modal, ternyata banyak sekali kata kerja bantu modal shell yang digunakan dalam setiap kalimat di KSO perjanjian atau KSO agreement itu. Kemudian saya analisis dengan menggunakan research question. Ada dua research question yang saya gunakan untuk mengungkap fenomena atau permasalahan yang ada dalam buku KSO agreement tersebut. Kemudian nanti akan saya sampaikan hasil penelitian di akhir pemaparan saya ini. Kemudian dilanjutkan dengan materi selanjutnya, tinjauan atau kajian sintaktik dan semantik. Bahwasanya kajian sintaktik kita menganalisisnya dari bentuk struktur kalimat. Maka didapat di hasil penelitian adalah yang pertama, yaitu struktur kalimat aktif, yang kedua struktur kalimat pasif, yang ketiga struktur kalimat yang diikuti adjektif atau adjektif, kata sifat, dan struktur kalimat yang diikuti nomina, atau kata benda. Kemudian dari segi kajian semantik didapat bahwa kata kerja bantu modal shall yang pertama bermakna harus, wajib, atau berkewajiban. Yang kedua, makna shall yang mempunyai makna akan. Yang ketiga, kata kerja bantu modal shall yang mempunyai makna boleh atau dapat. Dan yang terakhir, kata kerja bantu modal shall yang tidak diterjemahkan pada bahasa sasarannya. Itulah yang membuat saya tertarik untuk lebih mendalami seluk-beluk tentang kalimat yang mengandung kata kerja bantu modal shall, khususnya pada KSO agreement atau perjanjian KSO. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, sumber data diambil dari KSO agreement antara PT Telkom dan PT Area West International. Perjanjian KSO between PT Telkom and PT Area West International. Penelitian ini terpusat pada analisis kata kerja bantu modal atau model auxiliary verb cell. Kemudian research question-nya adalah bagaimanakah struktur atau pola kalimat yang mengandung kata kerja bantu modal shall dalam KSO agreement atau perjanjian KSO. Yang kedua, bagaimanakah makna kata kerja bantu modal shall dalam KSO agreement atau perjanjian KSO. Tujuan penelitian adalah satu, untuk mengklasifikasikan bentuk struktur atau pola kalimat yang memiliki kata kerja bantu atau
model auxiliary verb shall dalam case agreement. Yang kedua, untuk mendeskripsikan makna kata kerja bantu model atau model auxiliary verb shall dalam case agreement. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kegunaan teoretis, yaitu memberikan sumbangan kontribusi pikiran bagi pengembangan ilmu bahasa atau linguistik pada umumnya, dan khususnya tentang struktur kalimat atau pola kalimat yang mengandung kata kerja bantu model atau model auxiliary verb shall, berupa cara-cara yang tepat, jelas, dan mudah dalam menggunakan struktur kalimat atau pola kalimat yang mengandung kata kerja bantu model atau model auxiliary verb shall dalam KSO agreement atau perjanjian KSO. Kegunaan praktis, yaitu memberikan sumbangan pikiran kepada para praktisi bahasa, penerjemah, kemudian akademisi untuk memahami makna kata kerja bantu model atau model auxiliary verb shall dan mengimplementasikan atau mengaplikasikan kemampuan dalam penggunaan struktur kalimat yang mengandung kata kerja bantu model atau model auxiliary verb shall dalam KS agreement, agar hasilnya sesuai dengan kaidah bahasa dan dapat dipahami dengan jelas. Selanjutnya, yaitu kerangka teoritis yang pertama berkaitan dengan sintaksis, karena kita bicara mengenai struktur kalimat. Berarti otomatis kita membahas yang namanya sintaksis, yaitu ilmu mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami. Selain aturan ini, kata sintaksis juga digunakan untuk merujuk langsung pada peraturan dan prinsip yang mencakup struktur kalimat dalam bahasa apapun. Seperti hal yang disampaikan oleh George M. Robinson dan Janice Moulton. Bisa dilihat penjelasannya mengenai definisi sintaksis. Kemudian, Yo juga berpendapat, syntax is the study of relationship between linguistic forms, how they are arranged in sequence, and which sequences are well formed. Itu menurut Yo, halaman 4 tahun 1966. Dan juga kemudian kita juga membahas verbal karena nanti berkaitan dengan hasil temuan dalam penelitian ini. Modal juga adalah kata kerja yang digabungkan dengan kata kerja lain untuk menunjukkan suatu hati, suasana hati atau perasaan. Kata kerja bantu modal dapat mengungkapkan kebutuhan, ketidakpastian, kemampuan, atau izin. Kata kerja bantu modal adalah seluruh kata kerja yang tidak menyatakan fakta, tapi menghadirkan konsepsi, menghadirkan sesuatu yang mungkin, diperlukan, diinginkan, dan cocok. Seperti berpendapat yang lainnya oleh Maisaro, kemudian oleh Siska. Model verbs do not discuss about something that is definitely happened, but it is more about something which is expected to happen. Siska tahun 2018 halaman 115. Kemudian selanjutnya untuk menghemat waktu, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tulis, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Kalimat dibagi menjadi dua, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Seperti yang disampaikan oleh Huddleston tahun 85, sentence is concerned with the way words combine to form sentences. The sentence is the largest stretch of language forming syntactic construction. Juga menurut Hurford, bisa dilihat bahwasanya a sentence is neither a physical object. It is conceived abstractly, a string of words put together by the grammatical rules of language. Kalimat aktif merupakan kalimat yang mengandung makna subjek melakukan predikat. Umumnya subjek berada di depan predikat. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas.
menurut Fuad tahun 2005 halaman 29. Ciri-cirinya adalah 1. Subjeknya sebagai pelaku, dan 2. Predikatnya berawalan me atau di dalam bahasa Indonesia. Kalimat aktif terdiri dari 2. Yang pertama, kalimat aktif transitif, di mana kalimat aktif transitif subjeknya membutuhkan atau membutuhkan objek. Seperti pada kalimat berikut ini. I kick the ball. Kata kick atau saya menendang bola. Kata menendang merupakan kalimat aktif transitif karena membutuhkan objek, yaitu bola. Yang kedua, he climbed the tree. Tree sebagai objek, kata kerjanya adalah climb. Kemudian satu lagi, you cut the paper. Kamu menggunting kertas. Dan contoh-contoh lain bisa Bapak Ibu lihat seperti ini. Kemudian kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif yang tidak memiliki objek, seperti pada kalimat-kalimat berikut ini. He slept, dia tidur. Tidak membutuhkan objek. Ronnie swims, Ronnie berenang. 3, I go, saya pergi. They run, mereka berlari. They walk, mereka berjalan. Itulah contoh-contoh kalimat aktif intensif di mana subjeknya tidak melakukan pekerjaan atau tidak membutuhkan objek. Kalimat pasif atau passive voice bisa Bapak Ibu lihat juga di sini penjelasan tentang kalimat pasif, ya. Tentu saja dalam struktur bahasa Inggris ada pola-pola atau kaidah-kaidah tertentu untuk membentuk pola kalimat pasif atau passive voice dalam bahasa Inggris. Seperti pisang sedang dimakan Budi sekarang. A banana is being eaten by Budi now. Kedua, air selalu diminum oleh Andri setiap hari. Water is always drunk by Andri every day. Surat ditulis oleh ayah saya kemarin. A letter was written by my father yesterday. Buku-buku itu sudah dibeli oleh siswa-siswa. The books have been bought by the students. Itulah contoh kalimat pasif. Semantik berkaitan dengan makna seperti yang disampaikan oleh Palmer. Semantic is the technical term used to refer to the study of the meaning, and since meaning is a part of language, semantic is a part of linguistics. Semantik menelaah serta mempelajari makna kata dan makna-makna yang diperoleh masyarakat dari kata-kata. Seperti Perhan mengatakan bahwa semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna. Oke, dilanjutkan. Supaya tidak minta waktu, saya lewat saja. Nah, sekarang kita lanjut ke metode penelitian. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut diambil dari KSO Agreement, dari bahasa sumber yaitu bahasa Inggris ke dalam bahasa asal yaitu bahasa Indonesia, yang memaparkan secara objektif mengenai struktur kalimat yang mengandung kata kerja bantu modal atau modal auxiliary verb shall dan makna dari kata kerja bantu modal shall. Kemudian, satu, hasil dan pembahasan seperti yang saya sampaikan di awal ada 4 temuan. Yang pertama, struktur pola kalimat aktif. Contohnya, in this KSO agreement, word importing the singular number of only shall include the plural and vice versa. Words importing gender shall include all genders dan seterusnya. Kata yang saya garisbawahi shall include. Berarti ini menggunakan pola kalimat aktif. Aktif transitif. Contoh berikutnya. The KSO unit shall manage, operate, repair, and maintain the KSO system during the KSO period in accordance with this KSO agreement. Shall manage, shall operate, shall repair bukan kata kerja aktif. Kemudian, struktur kalimat pasif bisa dilihat semuanya seperti ini. Kemudian, struktur kalimat yang diikuti oleh adjektiva atau sifat. Shall be payable. Kemudian, shall be effective. Yang keempat, struktur kalimat yang diikuti nominal atau kata benda. Shall be tambah noun. Contoh, shall be the responsibility of each party. Kemudian, shall be a quorum for meeting.
Dan terakhir, makna kata kerja bantu. Satu, bermakna harus atau wajib. Bisa dilihat dalam kalimat tersebut seperti ini. Telkom shall also take all action. Di Telkom jadi harus mengambil segala tindakan yang diperlukan. Dua, bermakna akan. The KSO unit shall not use any logo or other public identity other than the existing logo and public identity of Telkom. Tidak akan menggunakan, berarti bermakna akan. Yang ketiga, makna boleh. Seperti yang bisa dilihat di contoh kalimat yang sudah saya sampaikan, kalimat A dan B. Dan terakhir adalah kata kerja bantu modal sel yang tidak diterjemahkan. Seperti pada kalimat ini. Sell, manage, operate, tapi tidak diterjemahkan dalam bahasa sasaran. Mungkin itu kewenangan penerjemah untuk yang terpenting adalah tidak merubah makna yang terkandung dalam bahasa sasaran. Mungkin case yang terakhir kesimpulan. Bisa dilihat di sini, tidak perlu saya bacakan. Karena mungkin waktunya juga sudah mepet. Dan terakhir adalah rekomendasi. Dan dibarengi dengan daftar pustaka. Demikian Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, pemaparan saya berkenaan dengan penelitian yang berjudul kata kerja bantu modal dalam KSO Agreement. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.